Pernah kebayang gak sih, seorang ulama ceramah di tempat yang penuh misteri? Kali ini, Gus Ikdam berceramah di Istana Nyi Roro Kidul. Tapi yang bikin heboh bukan cuma tempatnya, melainkan isi amplop yang beliau terima setelah ceramah. Kira-kira isinya berapa ya? Dan apakah ada sesuatu yang aneh di dalamnya? Tonton sampai habis, jangan sampai kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan rezeki yang berkah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar, biar kita sama-sama menambah keberkahan. Oh iya, jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian, biar kita bisa kenal lebih dekat. Gus Ikdam adalah sosok dai muda yang semakin dikenal di kalangan umat Islam Indonesia. Dengan gaya ceramah yang santai, penuh humor, dan tetap syarat dengan makna, beliau mampu menarik perhatian banyak jamaah dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Setiap ceramahnya selalu ditunggu-tunggu, baik secara langsung di majelis maupun melalui media sosial dan platform YouTube. Dakwahnya yang lugas, sederhana, tetapi menyentuh hati, membuat banyak orang merasa lebih dekat dengan ajaran Islam tanpa kesan menggurui. Suatu hari, Gus Ikdam menerima undangan spesial dari sebuah komunitas pengajian di pesisir selatan Pulau Jawa. Undangan ini bukan sekadar undangan biasa, karena lokasi tempat ceramah kali ini memiliki sejarah dan mitos yang sudah terkenal sejak lama. Tempat tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai Istana Nyi Roro Kidul, sebuah kawasan yang berada di sekitar pantai selatan yang sering dikaitkan dengan berbagai cerita mistis dan legenda yang berkembang turun-temurun. Sebagai seorang dai, Gus Ikdam tentu tidak asing dengan berbagai mitos dan kepercayaan masyarakat yang berkembang di berbagai daerah. Namun, sebagai seorang yang berpegang teguh pada ajaran Islam, beliau juga selalu mengingatkan bahwa keimanan kepada Allah adalah yang utama, bukan kepada hal-hal yang bersifat mitologis. Meski begitu, beliau juga memahami bahwa budaya dan kepercayaan masyarakat tidak bisa dihapus begitu saja, melainkan harus diarahkan dan diberikan pemahaman secara perlahan. Beberapa orang di sekitarnya sempat memberikan saran agar beliau mempertimbangkan kembali undangan ini. Pasalnya, Istana Nyi Roro Kidul bukan hanya sekadar tempat yang memiliki mitos, tetapi juga dikenal sebagai kawasan yang dianggap angker oleh banyak orang. Ada berbagai kisah yang beredar di masyarakat tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami orang-orang yang berkunjung ke sana. Mulai dari suara-suara misterius di malam hari, penampakan sosok perempuan berbalut kain hijau, hingga cerita orang-orang yang hilang secara misterius setelah mengunjungi kawasan tersebut. Namun, dengan penuh keyakinan, Gus Ikdam tetap menerima undangan tersebut. Baginya, dakwah harus bisa menjangkau siapa saja dan di mana saja, termasuk di tempat-tempat yang dianggap penuh misteri oleh masyarakat. Justru, ini adalah kesempatan emas untuk menyampaikan pesan tauhid dan mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya iman yang kuat, insya Allah kita tidak perlu takut dengan hal-hal seperti itu, ujar Gus Ikdam kepada timnya yang akan ikut mendampinginya dalam perjalanan dakwah ini. Perjalanan menuju lokasi ceramah pun dimulai. Dari pusat kota, perjalanan menuju pesisir selatan membutuhkan waktu berjam-jam. Jalanan yang dilalui semakin lama semakin sepi, dengan pemandangan hutan dan tebing yang menjulang di sepanjang perjalanan. Angin laut mulai terasa semakin kencang, menandakan bahwa mereka sudah semakin dekat dengan garis pantai. Saat mobil yang mereka tumpangi mulai memasuki kawasan Istana Nyi Roro Kidul, suasana terasa berbeda. Ada semacam aura mistis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setibanya di lokasi, mereka disambut oleh panitia pengajian dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Panitia menjelaskan bahwa tempat ini sebenarnya bukan benar-benar sebuah istana dalam arti bangunan megah seperti yang dibayangkan banyak orang. Melainkan,
Sebuah kawasan yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat, dengan beberapa bangunan tua yang dianggap sebagai tempat persembahan atau meditasi bagi mereka yang percaya dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Sebelum acara dimulai, beberapa tokoh masyarakat sempat berbincang dengan Gus Ikdam, membicarakan tentang sejarah tempat tersebut dan bagaimana kepercayaan masyarakat terbentuk selama bertahun-tahun. Mereka juga menceritakan bahwa beberapa orang yang sebelumnya mencoba mengadakan acara di sini pernah mengalami kejadian aneh, seperti gangguan suara-suara aneh hingga alat elektronik yang tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum mendengar cerita-cerita tersebut dan tetap bersikap tenang. Saat waktu ceramah tiba, jamaah mulai berdatangan. Mereka datang dari berbagai desa di sekitar kawasan tersebut. Sebagian besar penasaran dengan ceramah yang akan disampaikan. Bagi mereka, ini adalah momen langka, karena belum pernah ada seorang ulama yang datang ke tempat ini secara langsung untuk memberikan ceramah agama. Biasanya, tempat ini hanya dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, seperti para spiritualis atau mereka yang ingin melakukan ritual khusus. Gus Ikdam naik ke panggung sederhana yang disediakan oleh panitia. Dengan suara khasnya yang tenang namun penuh semangat, beliau memulai ceramahnya dengan menyampaikan salam dan mengajak jamaah untuk mengingat kembali bahwa kehidupan ini sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Beliau menyampaikan bahwa banyak mitos yang berkembang di masyarakat terkadang membuat manusia menjadi takut kepada sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditakuti. Takutlah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk atau hal-hal yang tidak jelas kebenarannya, ujar beliau dengan tegas. Dalam ceramahnya, Gus Ikdam juga mengajak jamaah untuk merenungkan tentang bagaimana Islam mengajarkan manusia untuk berpikir logis dan tidak mudah terpengaruh oleh mitos. Beliau menjelaskan bahwa meskipun budaya dan tradisi adalah bagian dari kehidupan, namun sebagai umat Islam, kita harus bisa memilah mana yang sesuai dengan ajaran agama dan mana yang bertentangan. Kita boleh menjaga tradisi, tapi jangan sampai tradisi mengalahkan iman kita kepada Allah, lanjutnya. Suasana ceramah terasa sangat khusyuk. Meskipun ada beberapa jamaah yang awalnya datang dengan rasa was-was, mereka akhirnya mulai merasa lebih tenang dan mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Gus Ikdam. Tidak sedikit dari mereka yang awalnya masih percaya dengan mitos-mitos tertentu, mulai menyadari bahwa ketakutan yang selama ini mereka rasakan hanyalah karena mereka kurang memahami ajaran agama dengan baik. Namun, di tengah-tengah ceramah, tiba-tiba terdengar suara angin yang bertiup lebih kencang dari biasanya. Beberapa orang mulai melirik ke sekeliling dengan ekspresi sedikit khawatir. Meskipun demikian, Gus Ikdam tetap melanjutkan ceramahnya dengan penuh keyakinan. Baginya, ini bukan hal yang perlu ditakuti, melainkan momen untuk semakin mempertegas bahwa keimanan adalah benteng utama dalam menghadapi segala sesuatu. Setelah ceramah selesai, panitia pun mengucapkan terima kasih dan menyerahkan amplop kepada Gus Ikdam sebagai bentuk apresiasi atas kedatangannya. Namun, siapa sangka, di dalam amplop tersebut ada sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Acara ceramah yang diadakan di kawasan Istana Nyi Roro Kidul akhirnya selesai dengan penuh hikmah. Jamaah yang hadir tampak puas dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Gus Ikdam. Banyak dari mereka yang sebelumnya masih memiliki ketakutan atau keyakinan terhadap mitos di tempat ini, kini mulai memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini tetap berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Gus Ikdam mengakhiri ceramahnya dengan doa, suasana di sekitar terasa lebih syahdu. Jamaah yang sebelumnya datang dengan penuh rasa penasaran kini terlihat lebih tenang, dan bahkan beberapa di antaranya terlihat meneteskan air mata. Suasana yang semula terasa penuh misteri kini berubah menjadi lebih hangat. Beberapa orang maju ke depan untuk bersalaman dan mengucapkan terima kasih langsung kepada Gus Ikdam. Namun, ada satu momen yang membuat suasana kembali berubah. Setelah semua prosesi selesai, salah satu panitia acara berjalan mendekati Gus Ikdam dengan membawa sebuah amplop putih.
Dengan wajah penuh hormat, panitia tersebut menyerahkan amplop itu sambil berkata, "Gus, ini sebagai tanda terima kasih kami. Mohon diterima, meskipun mungkin tidak seberapa." Gus Ikdam tersenyum dan mengangguk pelan, menerima amplop itu dengan kedua tangan. Seperti biasa, beliau bukan tipe orang yang terlalu memikirkan besar atau kecilnya nominal dalam berdakwah. Baginya, dakwah adalah tugas yang harus dijalankan dengan niat yang lurus, bukan untuk mengejar materi semata. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Begitu amplop itu diterima, suasana di sekitar mendadak terasa sedikit tegang. Beberapa panitia dan jamaah yang masih berada di lokasi tiba-tiba saling berbisik. Ada yang melirik amplop itu dengan ekspresi aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Bahkan, salah satu panitia yang lain tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Gus Ikdam yang peka terhadap perubahan suasana ini langsung menangkap ada sesuatu yang tidak biasa. Beliau menoleh ke salah satu panitia dan bertanya dengan tenang. "Ada apa, Mas? Kok pada diam gitu?" Salah satu panitia yang lebih tua akhirnya angkat bicara, dengan suara pelan tetapi terdengar jelas di tengah suasana yang mulai hening. "Gus, amplop itu, biasanya ada yang berbeda di dalamnya." Gus Ikdam mengernyitkan dahi, merasa penasaran dengan maksud dari perkataan tersebut. Tanpa berpikir panjang, beliau segera membuka amplop itu. Jamaah yang masih berada di lokasi langsung terdiam dan memperhatikan dengan saksama. Beberapa orang bahkan terlihat sedikit menahan napas, seolah-olah menunggu sesuatu yang mengejutkan akan terjadi. Begitu amplop itu dibuka, isi di dalamnya langsung membuat suasana semakin tegang. Bukan hanya sekadar uang, tetapi ada sesuatu yang lain yang membuat bulu kuduk merinding. Gus Ikdam mengambil isinya satu persatu. Di dalam amplop itu terdapat sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar, tetapi yang lebih mengejutkan adalah selembar kertas tua dengan tulisan tangan yang tampak sudah mulai pudar. Tulisan di kertas itu membuat semua orang yang melihatnya terdiam. Beberapa orang yang berdiri di sekitar Gus Ikdam bahkan langsung menarik diri beberapa langkah ke belakang, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan kertas itu. Gus Ikdam, yang masih tetap tenang, mulai membaca isi tulisan itu dengan suara pelan. Barang siapa yang menerima amplop ini, maka ia telah menerima amanah yang tidak bisa dikembalikan. Apa yang diberikan bukan sekadar rezeki, tetapi sebuah ikatan yang akan terus mengikuti. Mendengar tulisan itu, beberapa orang di sekitar mulai bergumam ketakutan. Salah satu jamaah bahkan berbisik kepada temannya, "Itu tulisan yang sama seperti tahun lalu." Gus Ikdam melipat kembali kertas itu dan menghela napas panjang. Bukannya takut, beliau justru semakin tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan tradisi pemberian amplop di tempat ini. Dengan suara tenang tetapi tegas, beliau bertanya kepada panitia, "Apa maksudnya ini? Kenapa semua orang tampak takut?" Salah satu panitia yang lebih tua akhirnya memberanikan diri untuk menjelaskan. Dengan suara yang agak bergetar, ia mengatakan, "Gus, setiap kali ada yang mengisi acara di tempat ini, mereka selalu menerima amplop ini. Isinya memang uang, tapi selalu ada surat yang sama seperti itu. Beberapa orang yang pernah menerimanya mengalami kejadian aneh setelah pulang dari sini." Gus Ikdam mendengarkan penjelasan itu dengan saksama, tetapi ekspresinya tetap tenang. Beliau kemudian mengamati kembali isi amplop itu. Nominal uang yang ada di dalamnya memang cukup besar, tetapi yang membuat heran adalah uang itu tampak lebih tua dari biasanya, seolah-olah sudah lama disimpan atau bahkan berasal dari masa yang sudah lama berlalu. Beberapa panitia yang lain akhirnya ikut angkat bicara. Mereka menceritakan bahwa dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ada penceramah atau tamu lain yang mengalami kejadian tidak biasa setelah menerima amplop ini. Ada yang mengaku mengalami mimpi aneh selama beberapa malam berturut-turut,
Ada yang tiba-tiba merasa tidak enak badan tanpa sebab yang jelas, bahkan ada yang mengaku pernah menemukan uang dalam amplop itu berubah bentuk atau menghilang begitu saja. Gus Ikdam tersenyum dan berkata, "Subhanallah, jangan takut dengan hal-hal seperti ini. Kalau kita punya iman, kita tidak perlu khawatir dengan sesuatu yang belum tentu benar." Beliau kemudian mengangkat amplop itu dan membaca doa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu yang bisa mengganggu hati dan pikiran manusia. Dengan suara yang tegas, beliau mengingatkan kembali kepada semua orang yang ada di sana bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar dari kuasa Allah. Kalau ada sesuatu yang aneh, ya kita hadapi dengan doa dan keyakinan. Bukan malah takut. "Betul," kata Gus Ikdam dengan senyum khasnya. Jamaah yang tadi tegang mulai merasa lebih tenang. Mereka mengangguk dan beberapa orang bahkan mulai tersenyum. Suasana yang tadinya terasa mencekam perlahan mulai mencair kembali. Namun, meskipun Gus Ikdam tampak tenang, rasa penasaran tetap ada di dalam hatinya. Mengapa selalu ada surat seperti ini? Apa sebenarnya maksud dari pesan yang tertulis di dalamnya? Di dalam hatinya, beliau merasa bahwa ini belum selesai. Ada sesuatu yang masih belum terungkap. Setelah suasana kembali tenang, Gus Ikdam memutuskan untuk berbincang lebih lanjut dengan panitia dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Meskipun beliau sudah menegaskan bahwa ketakutan terhadap hal-hal seperti ini tidak seharusnya mengalahkan iman, tetap saja ada rasa penasaran dalam hatinya. Apa sebenarnya yang menyebabkan tradisi pemberian amplop ini selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh? Sambil duduk di salah satu sudut ruangan tempat acara berlangsung, Gus Ikdam membuka kembali amplop yang diberikan kepadanya. Beliau mengamati uang yang ada di dalamnya. Jika dilihat sekilas, uang tersebut memang tampak biasa saja, tetapi ketika diamati lebih teliti, ada sesuatu yang terasa janggal. Beberapa lembar uang tampak lebih kusam, seolah-olah sudah lama tersimpan, bahkan ada beberapa yang terlihat seperti cetakan lama yang sudah tidak beredar lagi di pasaran. Salah satu panitia yang ikut duduk bersama Gus Ikdam kemudian berkata dengan suara pelan, "Gus, uang dalam amplop itu seringkali tidak biasa. Kadang ada yang menemukan uang dengan tahun cetakan yang sangat tua, bahkan pernah ada yang mendapatkan uang yang berubah warna kehitaman setelah beberapa hari." Mendengar itu, Gus Ikdam mengerutkan dahi. Hal ini semakin menambah keanehan yang menyelimuti pemberian amplop tersebut. Beliau kemudian mengambil kembali kertas tua yang tadi ditemukan dalam amplop. Dengan hati-hati, beliau mencoba membaca kembali isi tulisan itu, mencoba mencari makna yang lebih dalam. Barang siapa yang menerima amplop ini, maka ia telah menerima amanah yang tidak bisa dikembalikan. Apa yang diberikan bukan sekadar rezeki, tetapi sebuah ikatan yang akan terus mengikuti. Gus Ikdam menghela napas. Beliau tahu bahwa tulisan ini mungkin hanya bagian dari kepercayaan masyarakat yang sudah berkembang selama bertahun-tahun. Namun, sebagai seorang dai, beliau tidak bisa hanya mengabaikannya begitu saja. Sebaliknya, ini menjadi kesempatan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Beliau kemudian bertanya kepada panitia, "Sejak kapan tradisi pemberian amplop ini dimulai? Apakah ada cerita di baliknya?" Salah satu panitia yang lebih tua, seorang lelaki dengan rambut sudah memutih, akhirnya membuka suara. Dengan nada suara yang penuh kehati-hatian, ia mulai menceritakan kisah yang sudah beredar sejak lama di tempat ini. "Gus, dulu ada seorang ulama yang datang ke tempat ini untuk berdakwah, mungkin sekitar puluhan tahun yang lalu. Beliau juga menerima amplop yang sama seperti yang panitia berikan kepada panjenengan hari ini. Tapi setelah menerima amplop itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Dalam beberapa hari setelahnya, beliau mulai mengalami kejadian yang tidak biasa. Katanya, setiap malam beliau mendengar suara-suara aneh di rumahnya, seperti ada yang memanggil namanya dari kejauhan." Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama,
tetapi tetap dengan ekspresi tenang. "Lalu, apa yang terjadi selanjutnya?" tanyanya. Panitia tua itu melanjutkan. "Beberapa hari kemudian, uang yang ada di dalam amplop itu tiba-tiba hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana perginya." Ulama tersebut awalnya tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi setelah itu, beliau mengalami kejadian yang lebih aneh lagi. Suatu malam, beliau bermimpi didatangi oleh seorang wanita berjubah hijau yang mengucapkan sesuatu yang tidak dipahaminya. Mimpi itu terus berulang selama beberapa malam. Mendengar cerita itu, beberapa panitia lain yang duduk di sekitar mulai terlihat gelisah. Ada yang mengangguk pelan, menandakan bahwa mereka juga pernah mendengar kisah yang sama. Gus Ikdam menghela napas dan menatap mereka dengan penuh keyakinan. "Begini, semua kejadian yang terjadi di dunia ini tetap ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang ada kejadian seperti ini, kita harus menyikapinya dengan akal sehat dan iman yang kuat. Jangan sampai kita justru mempercayai hal-hal yang belum jelas kebenarannya tanpa dasar yang kuat." Namun, sebelum Gus Ikdam bisa melanjutkan ucapannya, tiba-tiba lampu di ruangan tempat mereka berbincang berkedip-kedip, lalu mati selama beberapa detik. Suasana seketika menjadi gelap. Beberapa orang terdiam, dan hanya suara angin dari luar yang terdengar. Ketika lampu kembali menyala, salah satu panitia yang duduk di samping Gus Ikdam terlihat pucat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Gus, barusan saya dengar suara perempuan memanggil nama panjenengan." Seketika ruangan kembali hening. Semua orang saling berpandangan, berusaha memastikan apakah mereka juga mendengar suara yang sama. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Beliau tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Ini mungkin hanya sugesti kalian saja. Kalau ada suara aneh, kita cukup membaca ayat kursi dan mohon perlindungan kepada Allah." Beliau kemudian membaca ayat kursi dengan suara lantang. Suasana yang semula mencekam perlahan mulai mereda. Beberapa orang ikut mengamini doa yang dibacakan oleh Gus Ikdam. Setelah itu, beliau kembali berbicara kepada mereka. "Apakah pernah ada yang mencoba mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul amplop ini?" Salah satu panitia menggeleng. "Tidak banyak yang berani, Gus. Karena setiap kali seseorang mencoba mencari tahu lebih jauh, mereka selalu mengalami sesuatu yang aneh." Gus Ikdam mengangguk pelan. Beliau memahami bahwa ketakutan yang berkembang di masyarakat ini adalah hasil dari cerita yang diwariskan turun-temurun tanpa ada yang berani menguak kebenarannya. Akhirnya, dengan keyakinan penuh, beliau berkata, "Baik, saya akan menyimpan amplop ini, dan saya akan berusaha mencari tahu lebih lanjut. Tapi satu hal yang harus kalian semua pahami, kita tidak boleh takut kepada sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Ketakutan kita seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau lalu menggenggam amplop itu dengan erat, seolah-olah menegaskan bahwa apapun yang terjadi, beliau siap menghadapinya dengan keimanan yang kuat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Gus Ikdam tahu bahwa ini belum berakhir. Misteri amplop itu belum sepenuhnya terungkap. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Masya Allah, kisah ini benar-benar mengajarkan kita banyak hal ya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam mencari ilmu dan rezeki. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.